LRT Jabodebek yang sempat mengalami kendala perjalanan di Cawang, Jakarta Timur Sabtu pagi akhirnya telah kembali beroperasi. Sebelumnya gangguan terjadi pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik yang tidak berfungsi. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relations Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. PT KAI menjelaskan jalur lokasi anjloknya 2 gerbong kereta Purwojaya sudah bisa dilewati rangkaian kereta. Meski dengan kecepatan rendah, perbaikan rel kereta pun dilakukan sejak Sabtu malam dan rampung Minggu dini hari. PT KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf dan memastikan bahwa seluruh penumpang kereta api 58F Purwojaya relasi Gambir Cilacap dalam keadaan selamat. Setelah 2 kereta di belakang rangkaian anjlok di emplasemen stasiun Kedung Gede, tepatnya di kilometer 56 plus 1/2 pada Sabtu tanggal 25 Oktober pukul 14:14 waktu Indonesia bagian Barat. Kami menyampaikan bahwa seluruh penumpang telah dievakuasi dengan aman dan mendapat pelayanan perjalanan lanjutan menggunakan kereta api pengganti lainnya. Juga ada yang menggunakan angkutan bus. Petugas gabungan dari Daob 1 Jakarta bersama 2 unit kren dari Bandung dan Cirebon melakukan penanganan sejak Sabtu sore hingga Minggu dini hari. Tepat pada pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 26 Oktober 2025, jalur Kedung Gede Lemabang kembali dibuka. Dan kereta api Bogowonto menjadi kereta pertama yang melintas. Dilanjut kemudian pada pukul 4:47 kereta api 134 Parayangan relasi Gambir tujuan Bandung sebagai KA berikutnya yang lewat dengan kecepatan 10 km per jam. Selama proses evakuasi, beberapa kereta api jarak jauh dan lokal mengalami penyesuaian perjalanan. Saat ini lintas sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas atau taspat 10 km per jam. Dan normalisasi penuh dilakukan setelah pemeriksaan akhir prasarana selesai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk penyebab anjlok masih dalam proses investigasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, 2 gerbong kereta api Purwojaya yang anjlok di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil dievakuasi dengan alat berat. Ratusan penumpang selamat, sementara perjalanan kereta api sudah kembali normal. Dua gerbong di bagian belakang rangkaian kereta api Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap, yakni gerbong pembangkit dan gerbong penumpang anjlok hingga keluar dari rel di perlintasan stasiun Gedung Endah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Posisi gerbong berada persis di tepi sungai dengan kondisi miring ke sebelah kanan. Sejumlah penumpang di dalam kereta api panik saat kereta anjlok. Seluruh penumpang selamat, langsung dievakuasi dan disiapkan kereta tambahan dan bus tujuan Cilacap untuk para penumpang yang melanjutkan perjalanan.
goyang sedikit dan langsung agak ada rem mendadak. Jadi spontanitas kita juga kaget antara ini nabrak mobil atau apa, ternyata anjlok 2 gerbong. Kita suruh menunggu kereta selanjutnya. Petugas KAI melakukan proses evakuasi 2 gerbang yang anjlok menggunakan alat berat. Setelah 12 jam proses perbaikan dan evakuasi, kedua gerbong dibawa ke Manggarai. Sementara perlintasan kereta api dari kedua arah dari Jakarta menuju Jawa dan sebaliknya sudah kembali normal, namun harus dengan kecepatan rendah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan penonton antusias menyaksikan balapan MotoGP Malaysia 2025 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Ya, sejak pagi tadi, sirkuit Sepang diserbu oleh ribuan penonton yang antusias menyaksikan langsung MotoGP Malaysia 2025. Sirkuit pun penuh dengan teriakan dukungan dan euforia penonton yang datang dari berbagai negara. Seri balapan ini berlangsung dari Jumat hingga hari ini, dan ajang ini diikuti 23 pembalap kelas dunia. Deretan sesi latihan, kualifikasi hingga balapan menghadirkan adrenalin tinggi dan menjadi ajang pembuktian kemampuan para riders. Langsung kita menuju sirkuit Sepang, Malaysia. Ada rekan Cikal Bintang di sana. Cikal, bagaimana suasana sore hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Bang Juno. Pak Juno, saat ini saya sedang berada di sirkuit Sepang, Malaysia. Seperti diketahui, balapan utama MotoGP Malaysia sudah berlangsung pada pukul 3 sore hari ini, waktu Malaysia, atau pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sedang berada di depan pintu gerbang sirkuit Sepang, Malaysia, di mana bisa dilihat banyak penonton yang sudah membubarkan diri karena mereka sudah selesai menyaksikan ajang MotoGP Malaysia 2025. Untuk MotoGP Malaysia sendiri tadi berhasil dimenangkan oleh Alex Marquez, yaitu adik Marc Marquez yang merupakan pembalap Gresini Ducati. Dia berhasil mengasapi Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Kemudian ada Francesco Bagnaia yang gagal finish dalam balapan kali ini. Saat ini pemirsa bisa melihat bagaimana ribuan penonton datang dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Mereka datang dengan keluarga, datang dengan rekan kerja. Mereka bersama-sama menyaksikan ajang MotoGP seri balapan ke-20 musim ini. Untuk seri balapan ke-20 musim ini, gelar juara sudah ditentukan oleh Marc Marquez, ya, yang kemudian klasemen posisi kedua ditempati oleh Alex Marquez. Baik, Cikal, sedikit Cikal, kalau kita lihat suasana di sekitar Anda ini, pengunjung atau nampaknya supporter sudah meninggalkan tempat atau seperti apa Cikal? Kalau saya lihat juga di belakang Anda tadi cukup ramai. Ya baik, izin saya perlihatkan kepada pemirsa bagaimana penonton berduyung-duyung meninggalkan sirkuit Sepang. Oke, Cikal. Baik, seperti ini situasinya bagaimana para penonton. Mereka akan menuju shuttle bus yang gratis ya disediakan oleh otoritas setempat. Mereka akan menuju parkiran, jadi parkiran ini akan terpisah dari venue sirkuit Sepang. Kemudian ada juga yang beberapa penonton yang menggunakan mobil pribadi yang parkir di sekitaran sirkuit Sepang. Oke, Cikal, saya tahu dari Anda ribuan penonton ini. Ya, Cikal, saya tahu Anda dari memang ribuan penonton ini juga saat ini menuju bus juga ya. Anda juga bergerak pulang seperti keluar dari sirkuit, Cikal. Betul. Ya. Saat ini saya sedang menunggu rekan-rekan yang lain, sebenarnya rombongan teman-teman saya juga dari Indonesia. Mereka masih di dalam untuk lagi berbelanja souvenir, kemudian ada merchandise juga, kemudian ada merek-merek merchandise yang mereka beli, merek-merek otomotif ternama dari seluruh dunia, seperti itu. Oke, Cikal, selagi menunggu, walaupun Anda bisa saja menyela ketika memang waktunya sudah habis, tapi Cikal, mungkin kalau pertanyaannya gini Cikal, kita bandingkan MotoGP di Sepang dan juga Mandalika, apakah ada perbedaan signifikan yang Anda rasakan sebagai penonton di Sepang, Cikal? Kalau untuk perbedaan mungkin dari di MotoGP sirkuit Mandalika ya, untuk sirkuit Mandalika itu mungkin masih terlampau
jauh sekali dari gerbang utama menuju ke tempat tribun penonton, jauh sekali, lebih jauh daripada di sini di sirkuit Sepang ini. Namun untuk tingkat cuaca dan kepanasan, kalau menurut saya pribadi itu lebih panas di sini ketimbang di Mandalika. Oke, jadi malah di Sepang lebih panas ya, seperti itu ya Cikal ya? Iya, kalau yang saya rasakan. Oke. Nah, kalau penonton Cikal, Anda melihat bahwa bagaimana antusiasme kalau kita lihat memang ramai seperti itu ya. Apakah memang ini didominasi warga lokal atau banyak juga turis mancanegara yang Anda lihat? Kalau untuk itu, Mas Juno, itu banyak sekali turis dari mana pun lokal, banyak didominasi oleh turis pengunjung penonton lokal ya. Meskipun banyak juga penonton dari luar negeri seperti dari Eropa, dari Amerika Selatan, dari Amerika Latin juga. Di sini bisa bilang lokal dan turis mancanegara. Mereka memang sudah lagi kan untuk mendapatkan spot agar bisa menonton langsung dari dekat para idola mereka. Baik, Cikal, nampaknya memang suasana ramai, sinyalnya juga lumayan up and down Cikal, tapi paling tidak kita dapat informasi ya bagaimana semuanya sudah selesai dan saat ini para penonton supporter juga tadi yang menang hari ini Marquez seperti biasa, seperti dugaan ya Cikal ya, bahwa Marquez memang merajai beberapa seri di beberapa tempat termasuk kemarin juga di Indonesia. Cikal, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas. Ini Anda menuju pulang ya dari sana naik shuttle, hati-hati di jalan dan semoga nanti informasinya terkait MotoGP bisa kita nikmati di berbagai portal yang dimiliki iNews Media. Terima kasih Cikal. Selamat bertugas kembali.